Selamat siang, perkenalkan nama saya Fiona Amelorita dengan NIM 825230052. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Prediksi Kebutuhan Intervensi Kesehatan Mental menggunakan Machine Learning berbasis Big Data. Berikut merupakan latar belakangnya. Masalah kesehatan mental itu sering kali meningkat dan total udah ada 450 juta orang secara global menurut WHO. Di Indonesia juga sudah ada 9,8% penduduk mengalami gangguan mental emosional. Sehingga banyak kasus yang tidak tertangani karena stigma sosial dan juga keterbatasan akses layanan. Sehingga perlu pendekatan baru berbasis teknologi big data dan juga machine learning. Nah, rumusan masalahnya itu ada dua. Bagaimana memprediksi kebutuhan perawatan kesehatan mental dengan machine learning. Yang kedua, algoritma mana yang paling akurat untuk klasifikasi data kesehatan mental. Tujuannya juga ada dua, membandingkan tiga algoritma yang berupa decision tree, random forest, dan juga naive Bayes. Lalu mengidentifikasi faktor dominan yang mempengaruhi kebutuhan perawatan. Nah, ini berikut ada studi literaturnya. Yang pertama, machine learning dapat mengungkap pola tersembunyi dalam data kesehatan mental. Yang kedua, penelitian terdahulu sering hanya menggunakan satu model dan belum membandingkan beberapa algoritma. Yang ketiga, penelitian ini mengisi research gap dengan pendekatan multi-algoritma berbasis big data. Berikut ada dataset dan variabel yang saya pakai. Datasetnya saya ambil dari Mental Health Dataset yang saya ambil dari Kaggle tahun 2025. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada pemrosesan data yang berupa pembersihan, encoding, dan juga standarisasi. Terus yang kedua ada pembagian data, ada train 80% dan juga tes 20%. Yang ketiga penerapan algoritma klasifikasi. Yang keempat evaluasi hasil yang berupa akurasi, presisi, recall, F1 score, dan juga AUC. Yang kelima analisis feature importance. Berikut merupakan hasilnya, ada perbandingan metrik antar model, ada decision tree, random forest, dan juga naive Bayes. Berikut adalah ROC curve-nya. Nah, berdasarkan hasilnya, nilai AUC yang diperoleh adalah 0,874 untuk decision tree, 0,833 untuk random forest, dan 0,742 untuk naive Bayes. Hasil ini menunjukkan bahwa decision tree memiliki performa prediksi paling baik dan lebih konsisten dibandingkan algoritma lainnya, sehingga pastinya menjadi model yang paling efektif untuk memprediksi kecenderungan individu dalam mencari pengobatan kesehatan mental. Nah, berikut ada confusion matrix-nya. Nah, dari confusion matrix-nya ini, decision tree menghasilkan prediksi paling seimbang, dengan jumlah true positif dan true negatif yang cukup tinggi, menandakan performa yang baik. Random forest memiliki akurasi serupa, namun sedikit lebih banyak kesalahan pada kelas negatif. Berikut adalah tabelnya, akurasinya, presisi, recall, F1 score, dan juga AUC-nya. Dan selanjutnya fitur importance-nya apa sih? Nah, yang pertama itu ada growing stress, itu ada di 0,28, terus ada family history di 0,21, dan juga yang terakhir tuh care option di 0,18. Nah, model decision tree ini menunjukkan bahwa faktor paling berpengaruh adalah family history, country, dan care option. Sementara variabel lain hanya memberi pengaruh sedang hingga kecil. Ini menandakan model lebih dipengaruhi faktor struktural dan riwayat individu daripada perubahan psikologis jangka pendek. Kesimpulannya, jadi dari hasil analisis menunjukkan bahwa algoritma decision tree memiliki performa terbaik dalam memprediksi kecenderungan seseorang mencari bantuan profesional terkait kesehatan mental. Faktor paling berpengaruh mencakup tingkat stres, perubahan suasana hati, kesulitan menghadapi tekanan, serta ketersediaan layanan dan wawancara kesehatan mental. Nah, temuan ini menegaskan bahwa keputusan individu untuk mencari perawatan dipengaruhi oleh kombinasi kondisi psikologis dan juga kemudahan akses terhadap dukungan eksternal. Nah, sarannya apa? Sarannya ke depannya mungkin diperlukan peningkatan akses layanan kesehatan mental di lingkungan kerja maupun masyarakat, supaya individu yang membutuhkan dapat memperoleh bantuan dengan mudah. Selain itu, literasi dan juga kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mental perlu diperkuat lagi untuk mengurangi stigma dan juga mendorong pencarian pertolongan sejak dini. Nah, sehingga model prediktif yang dikembangkan juga dapat dimanfaatkan oleh institusi sebagai alat screening untuk mendeteksi individu berisiko tinggi, sehingga intervensi pencegahan dan dukungan psikologis dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan juga efisien. Sekian, terima kasih presentasi dari saya.